Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama kami yang berisikan mengenai topik pembahasan seputar wawancara dengan pegawai puskesmas. Dan bintang tamu pada video kali ini yaitu dengan Kak Dwi Setiawati. Sedikit informasi mengenai Kak Dwi. Beliau adalah lulusan dari jurusan Kesehatan Lingkungan yang sekarang sudah bekerja sebagai seorang sanitarian di Puskesmas 2 Baturaden. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, perkenalkan nama saya Fajar Haris Alfarisi. Saya adalah mahasiswa kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang dan saya adalah anggota dari organisasi Dewan Mahasiswa tahun 2023. Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang atau yang biasa disebut Polkesmar adalah kampus yang berada di wilayah Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Raya Baturaden kilometer 12, Dusun 2 Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kampus ini memiliki beberapa jurusan, salah satunya yaitu jurusan Kesehatan Lingkungan atau Kesling. Jurusan Kesehatan Lingkungan sendiri merupakan salah satu jurusan yang mempelajari masalah seperti sanitasi pada lingkungan, environment dan health safety baik di industri, tempat umum, pertambangan, maupun sektor informal. Jurusan Kesehatan Lingkungan juga memiliki tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang sigap, meminimalisir, dan menangani bahaya lingkungan yang muncul dengan berbagai cara. Terlebih lagi, masyarakat seringkali tidak peduli terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan, sehingga menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak yang sering kita jumpai yaitu seperti banyaknya hewan atau serangga yang menimbulkan penyakit, kurangnya air minum, penumpukan sampah plastik, dan masih banyak lagi. Apakah kamu tergerak untuk berbuat sesuatu demi kebaikan lingkungan? Kamu bisa memulai dengan cara mempelajari hal terkait lingkungan di berbagai sumber atau dengan masuk ke jurusan kesehatan lingkungan ini. Lalu untuk jurusan kesehatan lingkungan setelah lulus nanti bisa jadi apa atau kerja di mana? Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seorang sanitarian atau yang sering dikenal dengan inspektur kesehatan masyarakat atau praktisi kesehatan lingkungan. Untuk video lengkapnya mari kita simak video wawancara berikut ini. Halo guys, jadi saya sudah berada di Puskesmas 2 Baturaden dan di sini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Puskesmas yang akan dilakukan sore hari ini. Dan cuaca pada sore kali ini cukup mendung, jadi tanpa basa-basi langsung kita masuk saja ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Haris Alfarisi. Saya dari organisasi DEPA tahun 2023. Dan di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu alumni dari kampus ini yaitu Poltekkes Kemenkes Semarang atau kampus 7 yang sekarang sudah bekerja sebagai sanitarian di Puskesmas 2 Baturaden. Untuk Mbak Dwi dipersilakan. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Dwi Setiawati, salah satu alumni mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya jurusan Kesehatan Lingkungan, dan saya di sini sebagai lulusan tahun 2020. Saya juga sudah bekerja sebagai seorang sanitarian di salah satu puskesmas yang ada di Banyumas, yaitu Puskesmas Baturaden 2. Silakan, Mas Fajar. Jadi langsung saja, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat oleh tim saya. Untuk yang pertama, apa sih itu seorang sanitarian? Ya, seorang sanitarian yang saya ketahui adalah petugas sanitasi atau seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan yang memiliki beberapa kompetensi. Salah satunya yaitu tentang penyehatan air, kemudian penyehatan makanan dan minuman, kemudian penyehatan tanah, udara, dan masih banyak lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Lalu untuk nomor 2, apa sih tugas pokok seorang sanitarian? Tugas pokok beserta tanggung jawab seorang sanitarian, karena kebetulan saya seorang sanitarian di puskesmas, maka dari itu saya akan menjawab beberapa kegiatan yang ada di puskesmas atau tanggung jawab
dan tugas sanitarian yang ada di puskesmas. Untuk yang pertama, kegiatan sanitasi yang ada di puskesmas, salah satunya untuk yang di luar gedung itu ada pemantauan jentik berkala. Program ini itu nanti akan dilakukan bersama lintas program, yaitu surveillance dan promosi kesehatan. Kemudian ada pengawasan tempat-tempat umum. Kemudian ada pengawasan tempat pengelolaan makanan. Kemudian ada inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum. Lalu ada pengawasan sanitasi yang layak dan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Lalu untuk pelayanan di dalam gedung yaitu ada klinik sanitasi, kemudian pengawasan limbah medis dan pencatatan serta pelaporan tentang beberapa kegiatan yang dilakukan di puskesmas. Nah, kegiatan itu tadi, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Dwi hadapi sebagai seorang sanitarian dan cara mengatasinya itu bagaimana? Untuk tadi apa ya, tantangan ya? Iya, tantangan. Yang menjadi salah satu tantangan atau beberapa contoh tantangan yang pernah saya hadapi selama saya bekerja di puskesmas sebagai seorang sanitarian adalah beberapa ketidaksinkronan terhadap peraturan yang berlaku dengan masyarakat, kayak gitu. Karena di puskesmas ini sendiri kan kita bekerja sesuai dengan wilayah kerja, kayak gitu. Kita mempunyai wilayah kerja yang kita bina. Nah, itu kan tadi sesuai sama yang tugas pokok, kayak gitu, ada tugas pokok di luar gedung dan di dalam gedung. Nah, wilayah kerja ini kan nantinya itu masuk ke dalam pelayanan di luar gedung. Kadang-kadang tantangan yang kita hadapi yaitu masyarakat yang kurang menyadari terhadap kesehatan, kayak gitu, tentang kesehatan. Kemudian kadang-kadang misal ada peraturan yang berlaku seperti ini tapi masyarakatnya kurang menyadari, dan itu yang menjadi tantangan kita untuk lebih mengedukasi masyarakat, kayak gitu. Lalu cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu bisa dengan salah satu tindakan, contohnya yaitu kita bekerja sama dengan lintas sektor, contohnya seperti pihak desa, kemudian pihak kecamatan untuk bekerja sama dan meminta mereka untuk memfasilitasi kita supaya bisa lebih mengedukasi masyarakat. Tentunya karena namanya mengedukasi ya Mas, itu kan kadang-kadang memang harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kadang-kadang masyarakat itu banyak yang mungkin percaya terhadap satu pihak. Nah, itu tugas kita atau cara kita untuk mengatasinya yaitu dengan cara bekerja sama dengan lintas sektor, gitu. Bahwa lintas sektor itu kita minta untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita itu memang dipercaya untuk mengedukasi mereka tentang kesehatan. Baik, pertanyaan selanjutnya, tindakan apa yang harus Kak Dwi ambil jika Kak melihat adanya pelanggaran terhadap standar kesehatan yang ditetapkan? Ya, baik. Untuk tindakan ketika saya mengetahui ada pelanggaran ya, misal contohnya yaitu balik lagi karena kita bekerja untuk masyarakat, gitu ya. Tentunya pelanggaran-pelanggaran tersebut itu mungkin bisa tercipta dari masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Nah, untuk tindakannya ya bisa dengan cara menegur atau yaitu tadi balik lagi dengan mengedukasi. Jadi kita sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya sanitarian kan itu memang dibentuk untuk melakukan promosi ya bersama tenaga lintas program yang lain untuk terus mempromosikan kesehatan terhadap masyarakat. Nah, tindakan yang bisa saya lakukan sebagai seorang sanitarian yaitu adalah menegur atau terus mengedukasi masyarakat supaya mereka itu lebih sadar
dan mau untuk berperilaku sehat kayak gitu. Sehingga ketika mereka sudah berperilaku sehat, mereka juga akan sadar terhadap pentingnya kesehatan yang ada di masyarakat. Lalu apa sih perbedaan petugas sanitarian di puskesmas dengan petugas sanitarian yang di rumah sakit? Itu perbedaannya apa ya? Kalau untuk perbedaan ya sanitarian di puskesmas dan di rumah sakit, saya sendiri sih tidak terlalu menguasai. Tapi untuk perbedaannya mungkin lebih ke ruang lingkupnya kali ya Mas. Jadi kalau misal sanitarian di puskesmas, ruang lingkupnya kan mereka lebih luas karena cakupannya itu ada desa, ada kecamatan kayak gitu, ada beberapa wilayah kerja yang harus mereka bina. Sedangkan untuk di rumah sakit mereka itu lebih ke pasien atau lingkungan rumah sakit itu sendiri. Tapi untuk tugas pokoknya secara umum sih sama ya, untuk penyehatan lingkungan, penyehatan, kemudian mengelola limbah cair ataupun limbah padat kayak gitu. Tapi untuk perbedaannya itu sih yang saya ketahui. Sanitarian yang sudah ada di puskesmas itu lebih ke masyarakat. Iya, kalau rumah sakit itu pasien. Ya betul. Kalau misal ya di puskesmas juga ke pasien, tapi juga ruang lingkupnya itu lebih meluas aja kayak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kaitannya sanitasi yang buruk dengan kesejahteraan masyarakat? Saya asumsikan di sini kesejahteraan masyarakat itu sebagai di bidang perekonomian ya. Tentunya menurut saya sendiri tentunya pasti ada kaitannya, bahkan kaitannya erat gitu, antara sanitasi yang buruk dengan kesejahteraan masyarakat. Karena apabila sanitasinya buruk, itu kan mungkin bisa berangkat dari perilaku masyarakat itu sendiri yang belum baik terhadap kesehatan kayak gitu. Makanya sanitasinya buruk. Nah, karena sanitasi buruk itu juga nanti bakal berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Sanitasi buruk itu kan juga nanti bisa berimbas terhadap beberapa gangguan kesehatan di masyarakat. Contohnya ya mungkin terhadap kesehatan mereka. Lalu ketika kesehatan mereka terganggu, nanti juga berimbas terhadap produktivitas masyarakat. Nah, kemudian ketika produktivitas itu sendiri terganggu, itu juga nanti bakal berimbas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri kayak gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa sih yang memotivasi Kak Dwi untuk menjadi sanitarian dan bagaimana Kakak memulai karir di bidang ini? Untuk motivasi sendiri itu berangkat dari saya akhirnya memilih untuk kuliah di jurusan kesehatan lingkungan, yaitu awalnya saya memang agak kurang paham gitu ya, apa itu kesehatan lingkungan, kemudian tugas kesehatan lingkungan itu apa. Tetapi ketika saya mendengar kesehatan lingkungan itu sendiri, saya tertarik dan saya penasaran, makanya saya memilih jurusan kesehatan lingkungan. Dan lambat laun ketika saya belajar di kesehatan lingkungan, akhirnya saya menemukan beberapa hal yang membuat saya semakin tertarik untuk tetap melanjutkan kuliah saya di kesehatan lingkungan. Karena ternyata kesehatan lingkungan itu kita itu bisa banyak mempelajari hal-hal yang yang mungkin ruang lingkupnya, intinya ruang lingkup kesehatan lingkungan itu luas gitu ya. Kita bisa belajar tentang penyehatan air, kemudian penyehatan udara, kemudian penyehatan makanan dan minuman, yang itu semua itu ada di sekitar kita gitu loh. Ada di sekitar kita yang kita butuhkan. Contohnya kayak air, kita makan, kita minum, kita mandi, kita membersihkan diri dan lain sebagainya, itu kita pakai air. Kita diajarin bagaimana supaya air itu tetap sehat gitu ya.
Kemudian makanan dan minuman kita juga setiap hari membutuhkan itu, bagaimana cara mengawasi makanan dan minuman tersebut. Dan setelah saya pelajari juga, ternyata kuliah di kesehatan lingkungan itu membuka banyak peluang tentang prospek kerjanya. Untuk prospek kerjanya sendiri, kita bisa menjadi seorang pengusaha entah itu nanti di bidang sanitasi, kemudian kita bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit, kemudian puskesmas. Kita bisa juga bekerja di dinas kesehatan, kemudian dinas lingkungan hidup. Lalu kita juga bisa bekerja di industri kaitannya dengan bidang kesehatan kerja atau K3, dan masih banyak Mas. Nah, untuk pengalaman karir saya sebagai seorang sanitarian, yaitu diawali dengan ketika saya lulus, pengalaman pertama kerja saya itu adalah di bidang K3, yaitu dulu saya pernah bekerja di bidang K3 di salah satu industri kosmetik yang berada di Jawa Barat, dan di situ saya menemukan banyak sekali pengalaman atau hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya, karena kan memang namanya seorang pekerja dengan mahasiswa itu kan mungkin beda ya. Dulu mungkin ketika kita mahasiswa, kita ditekankan untuk teoritis atau full teori, tapi ketika kita sudah menjadi pekerja, kita mau gak mau itu harus bisa berhadapan dengan dunia luar, kemudian menyinkronkan antara teori dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah, kemudian setelah saya bekerja di bidang K3 di industri, saya memilih untuk mencari pengalaman yang berbeda, yaitu sebagai seorang sanitarian di salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di puskesmas gitu. Jadi setelah saya lulus, karir saya pernah menjadi petugas K3, dan sekarang sedang menjadi seorang sanitarian di puskesmas gitu. Baik, untuk closing ya, mungkin saya akan memberikan sedikit pesan untuk adik-adik semua yang mungkin sekarang masih tekun menjalani kuliah di kesehatan lingkungan gitu ya. Mungkin dari sebagian besar mahasiswa Kesling mungkin juga sama ya, mempunyai pengalaman yang sama seperti saya, yang diawali dengan ketidaktahuan, kemudian merasa apa sih itu Kesling, dan merasa banyak kayaknya saya kok salah jurusan ya, kayaknya kok saya salah ngambil langkah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan atau menyimpulkan bahwa kalian itu salah langkah. Mungkin memang namanya adaptasi itu memerlukan waktu gitu ya. Mungkin memang kita itu harus belajar lebih lama lagi untuk memahami apa sih itu Kesling, sehingga kita bisa menemukan titik di mana kita itu tertarik terhadap kesehatan lingkungan itu sendiri gitu. Nah, jadi pesan untuk adik-adik semua ya, tetap semangat. Jangan mudah menyimpulkan bahwa kalian itu salah langkah, salah jurusan. Di sini nikmatin aja daripada banyak mengeluh, kok saya salah langkah, kok saya salah jurusan. Mending kita cari sisi positifnya aja. Apa sih yang istimewa dari kesehatan lingkungan kayak gitu? Apa sih istimewanya, sehingga kita itu bisa terus belajar dan penasaran gitu ya. Ya pokoknya semangat aja untuk adik-adik semua yang masih kuliah atau yang masih sibuk di dunia pendidikannya di kesehatan lingkungan. Pasti saya yakin bahwa kalian di sini pasti akan menemukan jalannya kalian masing-masing nanti setelah lulus gitu. Entah itu tadi yang saya bilang bahwa jurusan kesehatan lingkungan itu prospek kerjanya itu luas gitu. Kita bisa berpeluang kerja di industri, kerja di fasilitas kesehatan, dan masih banyak lainnya. Baik, kita cukupkan untuk sesi sharing pada sore hari ini, dan terima kasih untuk Mbak Dwi karena sudah menyempatkan waktunya pada kegiatan kami kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
CKL. Bersama ingin banyak tahu. CKL. Bersama sehat maju. Itu tadi adalah video wawancara untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan edukasi untuk kita semua. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.